Baik, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, perkenalkan ya, nama saya Bangkit Wijaya, boleh dipanggil Pak Bangkit atau Mas Bangkit ya. Saya berasal dari Yogyakarta. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan tips atau strategi bagaimana lulus CPNS dengan nilai minimal 440. Nah, kenapa skor itu kita bidik? Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat alasan mengapa kita membidik nilai atau skor minimal 440. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, seperti biasa, acara pada kesempatan pagi hari ini kita akan buka dulu dengan berdoa. Semoga ini bukan hanya menjadi kan ilmu bagi kita semuanya, tapi ini juga menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Tuhan kita ya. Baik, berdoa kita mulai. Cukup? Oke, baik rekan-rekan semuanya, alhamdulillah sudah 50-an orang bergabung pada kesempatan pagi hari ini ya. Saya yakin mungkin yang belum bergabung mungkin baru ada acara ya. Oke, pendaftar lebih dari 100 ya, tapi biasalah ya. Kurang lebih 50% biasanya bergabung. Nah, rekan-rekan semuanya, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bangkit Wijaya. Saya dari Yogyakarta. Saat ini saya sebagai founder ya dari Bimbel Putra Bangsa. Jadi Bimbel Putra Bangsa ini adalah sebuah bimbingan belajar yang memang kita fokus pada upaya kita untuk membantu rekan-rekan se-Indonesia untuk bisa menjadi calon pegawai negeri sipil maupun PPPK dan P3K atau P3K. Selain itu juga kita punya program untuk membantu adik-adik SMA yang mau masuk ke sekolah kedinasan ya. Baik itu misalnya IPDN, kemudian PKN STAN, kemudian STTN, STPN dan sebagainya. Jadi memang kita fokus pada bimbingan belajar untuk menjadi ASN, aparatur sipil negara. Baik itu yang untuk formasi SMA maupun sarjana ataupun untuk formasi yang lain. Kira-kira begitu. Oke, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Pagi ini kita akan berdiskusi kurang lebih selama 1 jam mendatang, ya, kurang lebih selama 1 jam mendatang untuk membahas bagaimana caranya, bagaimana strateginya untuk mendapat nilai tes CPNS minimal 440. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahui, bahwasanya tes CPNS tahun ini diadakan, seleksi administrasi sudah dilakukan. Saya yakin di sini semuanya lulus tes administrasi, atau paling tidak kemarin mungkin ada sedikit trouble, tapi ada harapan di dalam masa sanggah administrasi. Nah, sehingga nanti kita berharap tes SKD CPNS itu bisa lancar. Nah, rekan-rekan semuanya, terkait kondisi sekarang ini yang masih dalam masa PPKM, ya, ini harus kita ambil hikmah ya. Tentunya ini adalah hal yang terbaik ya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, selain itu, marilah rekan-rekan semuanya, adanya kebijakan PPKM ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih siap dalam ujian atau tes CPNS. Karena di masa PPKM ini dimungkinkan ya, ini dugaan saya, bahwa jadwal tes CPNS nanti untuk SKD dan apalagi SKB itu nanti pasti akan disesuaikan. Artinya disesuaikan itu adalah, saya meyakini sekali bahwa jadwal mungkin akan mundur
ya, tidak sesuai dengan jadwal asli yang dirilis oleh BKN. Itu yang pertama. Karena kita masih PPKN Bapak Ibu, tidak mungkin ada tes CPNS ya, kecuali tesnya online. Karena kalau model tes seperti kemarin itu pasti menimbulkan kerumunan. Pemerintah aja nggak boleh kerumunan, apalagi ini CPNS kan, tes CPNS kan, pasti nggak akan boleh. Jadi mungkin akan disesuaikan ulang jadwalnya. Yang pertama itu, dan yang kedua mungkin secara teknis bisa juga penyesuaian. Ini saya katakan mungkin karena saya bukan pengambil kebijakan, saya hanya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi begitu. Nah, sehingga apapun itu kebijakan pemerintah, kita harus terima, sikapi dengan bijak. Intinya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk belajar ya. Jadi kalau kita merujuk jadwal asli tes SKD kan harusnya sudah di akhir bulan ini sudah mulai tes ya, atau paling lambat awal bulan September lah, itu jadwal asli. Tetapi saya meyakini dengan kondisi PPKM ini, apalagi banyak daerah masih di PPKM level 4, ya, itu belum akan terlaksana dalam waktu dekat. Ya, paling cepat Oktober atau November, kira-kira begitulah. Karena kebijakan ini saya rasa cukup merata ya se-Indonesia. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu, saya berharap ya, oke, ini memang saya bukan pemerintah ya, tetapi untuk mengantisipasi semuanya, saran saya, mungkin yang belum vaksin silahkan vaksin ya. Karena namanya ASN itu, aparatur sipil negara itu harus tunduk dengan pemerintah gitu ya. Jadi tolong dipersiapkan sertifikat vaksinasi, karena bisa jadi besok ketika tes CPNS itu menjadi sebuah syarat untuk bisa masuk ruangan misalnya begitu. Nah, kalau kita bicara tes CPNS 2019 memang syarat itu tidak ada karena belum pandemi ya. Tetapi saya sangat meyakini mungkin nanti di tes CPNS tahun ini 2021 ini nanti syarat administrasi untuk bisa masuk ke ruang ujian, satu antigen itu pasti menurut saya. Yang kedua mungkin juga akan disertakan sertifikat vaksinasi, minimal vaksinasi pertama. Begitu. Nah, ini tolong disiapkan. Jadi jangan sampai hal-hal administrasi ini ketika Bapak Ibu tidak menyiapkan, nanti gagal ya tes CPNS gara-gara hal itu gitu. Jadi saya sampaikan dari sekarang, karena ASN itu adalah aparat negara, alat negara. Jadi alat negara itu adalah yang pertama kali tunduk terhadap kebijakan negara. Saat ini negara ini sedang menginginkan ya yang namanya vaksinasi massal untuk seluruh masyarakat, sehingga ASN atau calon ASN itu pasti harus jadi orang yang pertama terdepan untuk melaksanakan kebijakan negara. Baik, itu prolog dari saya untuk pertemuan kita pagi ini. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, apakah yang saya sampaikan bisa dimengerti Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya? Ngerti, Pak. Bisa dipahami ya. Jadi saya tadi menyampaikan yang namanya persiapan dan syarat administrasi. Oke, Bapak Ibu, segera kita mulai materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan materi saya hari ini akan di-share oleh Mbak Diana ya. Admin saya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan khawatir, nanti akan kita share di grup ya untuk materi saya. Begitu. Oke. Nah, oke. Mas Rama, raise hand, ada yang mau ditanyakan Mas Rama? Mas Rama? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, kepencet ya. Kepencet barangkali ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, ini saya lihat juga ada beberapa murid saya yang intern ya, selain yang ekstern. Terima kasih kehadirannya. Jadi materi ini sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu. Bila mau mengulang kembali silahkan ya. Jadi ini materi ulangan yang pernah saya berikan kepada siswa intern ya. Oke, terima kasih. Tetap istiqomah untuk belajar. Oke, rekan-rekan semuanya, materi kita pada kesempatan pagi ini saya beri tema Grab Your Future. Jadi raih, gapai mimpimu, gapai masa depanmu. Nah, oke, ini saya sebut part 1 ya, karena nanti ada part 2-nya, ada bagian keduanya. Jadi kurang lebih maksimal 1 jam mendatang sampai jam 10 kita akan berbicara tentang ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang pertama ingin saya sampaikan adalah masa depan itu adalah hak setiap insan. Jadi Bapak Ibu
perlu kita memikirkan masa depan kita ya, masa depan kita. Nah, kenapa saya katakan hak? Karena hak itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, begitu. Jadi kita perjuangkan masa depan kita ya, baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat. Saya pikir seperti itu. Masa depan di dunia itu menyangkut individu kita, ya, akhirat juga individu kita. Nah, selain itu tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, tentunya juga wajib memperjuangkan masa depan orang-orang yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, begitu ya. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang suami misalnya, ya memperjuangkan masa depan minimal istri dan anak-anak, begitu ya. Belum orang tua juga. Kemudian kalau menjadi seorang wanita, masa depan dirinya dan juga anak-anaknya. Tentunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingin sampaikan, kadang keberhasilan kita itu menjadi sebuah keberhasilan atau menjadi sebuah sesuatu yang diharapkan oleh orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita diberikan rezeki itu belum tentu ya, rezeki itu adalah milik kita semua, belum tentu. Bisa jadi rezeki atau sesuatu yang kita terima itu adalah sesuatu milik orang lain, hanya lewat saja ke kita, begitu. Nah, contoh nih misalnya ini bapak-bapak yang kepala keluarga ya misalnya, begitu. Kalau Anda mendapat gaji, ya ini contoh ya, mendapat gaji, tolong jangan dipikirkan bahwa gaji itu milik Anda, bukan. Tetapi di balik gaji itu, selain milik Anda, itu juga ada hak istri Anda, ada hak anak Anda, hak orang tua Anda, mungkin orang-orang di sekitar Anda yang membutuhkan. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah, bisa jadi apa yang kita terima, apa yang kita miliki saat ini, itu belum tentu milik kita semuanya. Sehingga saya yakin Bapak Ibu semuanya, di semua agama ya, semua agama itu pasti ada ajaran yang namanya sedekah, sedekah, berbagi. Karena berbagi itu tidak akan rugi ya. Memang kalau secara matematis kita berbagi itu kita akan berkurang, tetapi tidak. Ya, ketika kita berbagi maka kita malah akan semakin lebih bermanfaat dan akan semakin bisa lebih banyak memberi. Itu yang ingin saya sampaikan di awal. Sehingga itulah kita sangat penting ya untuk bisa memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah, hari ini kita akan bicara, hari ini kita akan belajar bagaimana mendapat nilai 440 di tes SKD CPNS. Nah, kenapa saya ambil angka 440? Alasan saya begini. Di tes CPNS yang terakhir, tes CPNS yang terakhir itu adalah di tahun 2019 ya. Walaupun penyelesaiannya di tahun 2020 karena waktu itu langsung kena pandemi. Nah, itu kalau Bapak Ibu sudah mencapai nilai di atas 400 ya, ini aman untuk lebih dari 90% formasi. Saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu pernah nilai lebih dari 400 di tahun 2019, itu aman untuk lebih dari 90% formasi. Karena beberapa itu banyak yang lulus dengan nilai 390, 380, 375, 350. Bahkan ada yang nilainya 320, 330 lulus. Bapak Ibu bisa memahami ya pernyataan saya, lebih dari 400 itu aman untuk 90% formasi. Nah, 400 itu adalah 80% dari skala maksimal waktu itu, yaitu 500. Jadi di tes 2019 itu mempunyai nilai maksimum itu 500. Ya, 100 kali 5. Nah, akan tetapi Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara di tahun 2021 itu skor maksimumnya adalah 550. Sehingga kalau kita bicara skor maksimum 550, maka ingat ya tadi 400 per 500 adalah 80%.
standar 80%-nya 80%-nya adalah skor 440. Bisa dipahami? Oke. Jadi ini saya bicara 440 bukan sekedar ngawur ya, bukan sekedar turun dari langit, bukan, tapi saya punya dasar. Jadi tahun lalu kalau 80% skor maksimal kita dapatkan lebih dari 90% formasi aman. Nah, maka tahun ini 80% dari 550 adalah skor 440. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Bagaimana untuk kita bisa mendapat skor ya? Ini saya katakan minimal ya. Minimal ya. Artinya minimal itu mau skornya 450, mau 500 ya, boleh ya. Tapi paling tidak atau paling sedikit adalah 440. Kira-kira seperti itu. Nah, baik. Saya akan lanjutkan. Saya clear ya. Oke. Bapak Ibu, ini kita rekam ya, kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube kita di channel Bimbel Putra Bangsa. Jadi Bapak Ibu yang ingin melihat kembali rekamannya nanti silahkan ya, silahkan. Tapi kalau yang mau mencatat boleh atau mau screenshot boleh materinya ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya untuk mencapai nilai itu 440 tentu ada perjuangan, ada banyak pengorbanan. Pengorbanan apa? Ya mungkin waktu, tenaga, pikiran, maupun biaya. Itu harus kita perjuangkan. Nah, apalagi Bapak Ibu di masa-masa saat ini, saya rasa, apalagi saat ini kan masa-masa pandemi ya, termasuk pekerjaan yang paling aman itu apa Bapak Ibu? Yaitu PNS, ya, ASN. Dikala orang berdagang itu kesulitan ya karena nggak boleh buka warungnya, nggak boleh kerumunan, atau mungkin kita dagang di suatu lokasi yang jalannya ditutup, gimana ada pembeli? Para pedagang saat ini banyak yang menjerit, ya. Kemudian wira swasta juga banyak yang gulung tikar, banyak orang menjual asetnya. Tetapi di sisi lain saat ini ASN ini adalah tetap ya, tetap. Jadi saya rasa tidak begitu terasa dampak pandemi karena masih punya penghasilan yang tetap. Nah, ini wajib ya untuk kita perjuangkan gitu. Nah, mengapa menjadi PNS? Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau dengan sesuatu kita harus tahu alasan. Jadi alasan mengapa? Jadi alasannya kenapa jadi PNS? Nah, alasannya harus kuat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kalau tidak punya alasan yang kuat untuk menjadi PNS, ini hanya sekedar menjadi calon peserta, calon pegawai negeri sipil saja. Ada menjadi peserta tes. Saya sering mendengar keluhan ada yang sudah tes CPNS misalnya sudah 3 kali. Ada yang sudah tes CPNS misalnya sudah 5 kali. Ada yang tes CPNS misalnya sudah sampai 10 kali. Oke, Mbak Diana tolong beberapa di-mute Mbak Diana yang masuk baru. Nah, oke. Nah, ketika peserta CPNS ya, Anda sudah menjadi peserta CPNS misalnya sudah 4 kali, 5 kali, atau bahkan lebih, itu berarti artinya menandakan Bapak Ibu ini kurang persiapan di dalam belajar. Nah, saran saya jangan sampai gagal Bapak Ibu, karena belum tentu tahun 2022 ini akan dibuka kembali CPNS dengan formasi yang sama. Ingat Bapak Ibu semuanya, saat ini yang namanya ASN, aparatur sipil negara, itu ada 2 jenis ya. Ada 1 namanya PNS, ada 2 namanya PPPK. Dan saat ini pembukaan formasi itu lebih dari 80% itu adalah PPPK atau P3K. Buktinya apa? Buktinya saat ini ada sekitar lebih dari 1 juta formasi khususnya untuk guru yang berstatus PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa bedanya PNS dan pemerintah dan PPPK? Bedanya ada beberapa. Tetapi salah satu poin utamanya adalah PNS itu dapat uang pensiun, PPPK tidak mendapat uang pensiun. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu semuanya harus memahami
Mengapa kita penting untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil? Kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, itu alasan ini harus kuat. Nah, kemudian berikutnya adalah mengapa jadi PNS ya? Ada beberapa orang mengatakan satu, gaji tetap ya. Tetap ya, tidak ada berubah. Kecuali Bapak Ibu mengambil kredit ya, gajinya langsung dipotong. Jadi mohon maaf ini ada Bapak Ibu yang misalnya bayar di ASN ya atau PNS ya, gaji misalnya X ya, tetapi di awal bulan mungkin hanya terima 200.000 atau 300.000 karena banyak cicilan, banyak angsuran. Nah, itu adalah hak Bapak Ibu ya, tapi yang pasti adalah oh ya, ini kita record ya Mas Fadil Muhammad. Tenang, kita record ya, sudah kita record. Baik. Nah, yang penting gaji tetap tiap bulan tetap ya, tidak berubah ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kecuali ada aturan misalnya bertambah, ada pengumuman kenaikan gaji. Kalau berkurang saya rasa tidak ya, saya rasa tidak. Begitu. Begitu, ini kepastian. Jadi pasti. Nah, kemudian berikutnya adalah kepastian mendapat pekerjaan. PNS tidak mudah dipecat atau diberhentikan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, saat ini di masa pandemi, banyak perusahaan yang kolaps, banyak perusahaan yang gulung tikar, sehingga perusahaan itu terpaksa ya, harus memberhentikan atau merumahkan karyawannya. Akan tetapi ini tidak berlaku untuk PNS. Bapak Ibu, PNS itu tidak mudah dipecat, tidak mudah diberhentikan, karena kalau mau memecat PNS, berhentikan PNS itu urusannya sama negara ya. Dan negara itu prosesnya sangat lama. Kecuali kalau PNS itu melakukan tindakan ya yang sudah melampaui batas, misalnya asusila atau korupsi dan sebagainya. Nah, itu pemecatan akan berlaku dengan sangat mudah. Tetapi secara umum PNS itu tidak mudah dipecat atau diberhentikan. Ini saya rasa alasan kedua ya, mengapa kita mau jadi PNS. Dan yang ketiga ya ini jaminan hari layak. Jaminan hidup layak di hari tua ya, pensiun. Berapapun nilainya, berapapun nominalnya, saya rasa ya ada banyak orang yang menjadi PNS ini karena ada jaminan pensiun. Nah, sehingga ini perlu diperjuangkan Bapak Ibu. Nah, ini jaminan ini hanya berlaku untuk PNS. Ini berlaku untuk PNS ya, dan tidak berlaku untuk PPPK. Ini tidak berlaku. PPPK mohon maaf ketika mau pensiun ya harus punya tabungan sendiri, harus punya serep sendiri. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sehingga yang bisa PNS Bapak Ibu yang masih muda-muda sebelum 35 tahun tolong perjuangkan ya. Sebelum kesempatan itu lenyap, setelah umurnya lewat. Gitu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, nah ini banyak dari masyarakat yang menjadi PNS, betul ya, karena bisa mendapat pinjaman dari bank ya. Jadi kalau SK PNS itu dibawa ke bank, saya yakin ya enggak sampai setengah jam pasti cair, mudah banget. Karena bank itu motong PNS itu paling gampang ya dibanding perizinan kepada swasta ataupun wira swasta, kira-kira begitu. Kemudian nah ini ya, PNS adalah idaman calon mertua. Wah, gitu. Jadi banyak orang yang mau jadi PNS, kenapa? Wah, PNS itu kan keren ya, idaman. Apalagi jadi misalnya Pak Dukuh ya, Pak Lurah, Pak Camat. Wah, ini PNS yang punya atau jadi kepala ya, ini adalah idaman calon mertua ya, begitu. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, apa sih definisi ASN? Ya saat ini istilahnya sudah berganti ya menjadi ASN. ASN itu aparatur sipil negara. Nah, berdasarkan aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Permenpan RB nomor 20 tahun 2021, ASN atau aparatur sipil negara itu memiliki beberapa jenis ya. Salah satunya adalah PNS. Nah, PNS atau pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara ASN ya, secara tetap. Ini kata kuncinya ya. Secara tetap ya, secara tetap. Jadi tetap nih bukan freelance. Tetap ya, tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Nah, begitu ya. Definisinya itu. Nah, definisi tentu nanti akan berbeda dengan definisi dari PPPK atau P3K. Nah, jenis ASN nanti kalau Bapak Ibu lihat di Permen-Pan RB nomor 20 itu ada dua. Ada pegawai negeri sipil, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi jenisnya ada dua. Nah, kemudian untuk jenis tesnya, nah Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya, sehingga hari ini kita sampaikan. Jenis tes CPNS itu kalau kita mengacu dari 2019 dan 2021 itu ada dua jenis. Ada namanya tes SKD, ada SKB. SKD ini semuanya sama, semua formasi sama. Jadi Bapak Ibu mau ngambil formasi misalnya di Kementerian apa ya, Hukum dan HAM, atau misalnya mau ngambil formasi apa ya, dokter, ya itu sama. SKD-nya sama. SKD itu seleksi tahap pertama. Kepanjangannya adalah seleksi kompetensi dasar. Nah, kemudian yang kedua adalah SKB. SKB itu berbeda ya tiap formasi. Itu disebut kepanjangannya sebagai seleksi kompetensi bidang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini berbeda. Jadi di SKB ini setiap formasi berbeda. Jadi ini berbeda di setiap formasi. Setiap formasi. Nah, saat ini kami Bimbel Putra Bangsa akan nanti mengadakan bimbingan untuk tes SKD CPNS. Ini bimbingan tes ya, bimbingan tes. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu semuanya nanti bisa untuk istilahnya memahami ya untuk tes SKD ini dengan baik. Tentunya kita merujuk pada kisi-kisi yang terbaru, kisi-kisi tahun 2021. Yang terbaru ya 2021. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini dia jenis tes SKD. Ya, jenis tes SKD itu ada 3 ya. Yang pertama adalah TKP atau tes karakteristik pribadi. Yang kedua adalah TIU atau tes intelijensi umum. Dan yang ketiga adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk TKP ini jumlah soalnya adalah 45. Jadi ada 45 soal. Kalau di TIU ini jumlah soalnya ini ada 35 soal, dan TWK wawasan kebangsaan ini jumlah soalnya ada 30 soal. Nah, wawasan kebangsaan itu memberikan standar nilainya 0 atau 5. Arti 0 atau 5 adalah kalau benar 5, kalau salah atau tidak mengisi 0. Untuk TIU ini standar nilainya juga sama ya, 0 atau 5. Jadi pilihannya ada 2, 0 atau 5. Benar 5, salah atau kosong 0. Dan TKP, tes karakteristik pribadi ini, nilainya itu 1 sampai 5. Dengan 5 adalah skor tertinggi. Ya, jadi Bapak Ibu tolong dibedakan antara tes TIU dan TWK dengan TKP. TIU serta TWK itu adanya benar dan salah. Itu TIU sama TWK. Tetapi kalau TKP ini kita memilih jawaban yang benar serta yang paling benar. Karena semua jawaban nanti punya poin. Ya kalau TKP itu ada dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sehingga bagaimana ketika kita TKP ini ya, ini punya target per soal itu bisa mendapat jawaban yang 5 poin atau setidaknya 4 poin lah paling rendah. Jadi jawaban yang paling tinggi atau paling rendah 4. Jangan sampai jawaban TKP itu Anda peroleh nilai 3, 2, atau 1. Karena itu nanti akan repot nanti pada total nilai ya kalau sudah nilai 3, 2, atau 1. Targetnya ini ya, per jawaban itu 5 atau 4. Kira-kira begitu. Oke Bapak Ibu, sampai sini bisa dipahami, ini awal. Kalau mau ditulis silahkan tulis dulu, boleh di screenshot silahkan.
Saya tak minum dulu. Oke ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kisi-kisi tes TKP SKD CPNS tahun 2021? Nah, inilah kisi-kisinya. Ini berdasarkan Permen Pan RB yang nomor 27 tahun 2021. Nah, nanti ada namanya pelayanan publik. Jadi PNS itu harus bisa melayani publik karena memang fungsinya pertama pelayanan. Ada namanya jejaring kerja, ada namanya sosial budaya. PNS juga harus paham TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi PNS itu nggak boleh ya, nggak tahu TIK itu nggak boleh, harus tahu, ya, harus bisa menggunakan internet dan sebagainya. Ada namanya profesionalisme dan ada namanya anti radikalisme. Nah, ini kisi-kisinya. Ya, saya ulangi lagi. Pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, komunikasi, ada profesionalisme dan anti radikalisme. Nah, rekan-rekan semuanya, Bapak-Ibu semuanya, di Bimbel Putra Bangsa, materi ini, TKP ini akan dijelaskan oleh pengajar kita. Jadi pengajar kita yang untuk TKP ini adalah Bapak Dr. Hastangka ya. Hastangka S.Phil M.Phil ya. Oke. Nah, beliau adalah pengajar kita, salah seorang dosen universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Jadi silakan rekan-rekan semuanya, Bapak-Ibu semuanya, untuk TKP ini ya nanti Bapak Ibu nanti silahkan ya nanti ketika bergabung di Bimbel Putra Bangsa akan banyak belajar dari Bapak Dr. Hastangka ya, S.Phil M.Phil. Begitu. Jadi saya tidak akan bicara lebih lanjut tentang TKP ini. Tapi kisi-kisinya ini ada pelayanan publik, ada jejaring kerja, ada sosial budaya, ada TIK, ada profesionalisme, dan ada anti radikalisme. Itu untuk CPNS. Nah, untuk TKP ya, baik. Nah, kemudian berikutnya untuk TIU. Nah, untuk TIU. Nah, saya ingin sampaikan untuk kisi-kisi TIU SKD CPNS ini tahun 2021, saya katakan berbeda dengan tahun 2019. Saya ulangi, 2021 dan 2019 itu berbeda. Jadi, kalau di tahun 2019 yang namanya verbal itu kisi-kisinya ada sinonim, ada antonim, ada analogi. Ya, ada juga nanti wacana itu 2019. Tetapi di tahun 2021 ini verbal ini tidak ada sinonim dan antonim. Tidak ada sinonim, langsung masuk analogi. Nah, silogisme dan analitis ini ini sebenarnya tidak murni verbal, tetapi ini verbal, tapi lebih ke arah penalaran. Ya. Jadi verbalnya ini tidak boleh pakai perasaan, harus pakai rumus. Yang maksud silogisme ini silogisme dalam matematika, yang secara khusus kita terapkan, ya kalau Bapak Ibu ingat, jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Silogisme arahnya ke sana. Ini salah satu contoh yang khusus untuk silogisme. Ini kalau saya terapkan ke kalimat misalnya ya, jika Adi belajar maka ia pintar. Jika Adi pintar maka ia lulus ujian. Saya ulangi. Kalau saya punya kalimat, jika Adi belajar maka ia pintar. Jika Adi pintar maka ia lulus ujian. Kesimpulannya, Bapak Ibu, silahkan ya, tulis di kolom chat apa kesimpulan kalimat itu. Ini contoh silogisme. Ya, jika Adi belajar maka ia pintar.
Jika Adi pintar, maka ia lulus ujian. Kesimpulannya apa? Bapak Ibu, silakan. Ada 105 orang, saya pikir minimal harusnya 100 chat yang akan terjadi. Silakan Bapak Ibu. Saya ingin tahu. Oke. Oke. Baik, ada yang betul tapi ternyata masih banyak juga yang salah ya. Oke, nggak apa-apa, saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Oke. Baik ya. Mas Bregas, kesimpulannya apa Mas Bregas? Ini saya sambil kerja Mas. Oh ya, oke, baik Mas. Oke, baik Bapak Ibu, yang benar kesimpulannya adalah jika Adi belajar maka ia lulus ujian. Itu yang benar. Nah Bapak Ibu tadi yang menjawab Adi lulus ujian saja itu salah. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena itu hanya mengatakan R, itu salah. Ya. Jadi harus lengkap. Jadi kesimpulannya adalah jika Adi belajar maka ia lulus ujian. Harus ada jika di awal, harus ada maka di tengah. Begitu. Jadi ada jika maka ya. Jadi tolong tidak boleh dihilangkan jika makanya. Begitu. Nah, ini silogisme. Kemudian analitis. Nah, analitis silahkan ini agak panjang ya. Jadi analitis ini namanya penalaran analitis ya. Jadi ini adalah sebuah soal di mana ada wacana, kemudian di bawahnya ada beberapa pernyataan. Ya, ini masuk ke verbal. Jadi Bapak Ibu tolong hati-hati, verbal ini sebenarnya tidak murni verbal. Jadi verbal ini yang murni verbal sebenarnya hanya di analogi. Tetapi di sini silogisme analitis ini sebenarnya kalau di zaman dulu masuk namanya bab penalaran atau logika. Ya, dengan verbalnya saya pastikan ya, verbal untuk tes TIO CPNS tahun ini saya pastikan lebih sulit dibanding tahun 2019. Saya ulangi lagi, verbal untuk tes CPNS tahun 2021 saya meyakini akan lebih sulit dibandingkan verbal tahun 2019 karena di tahun 2021 verbalnya tidak murni verbal tetapi masuk juga ke penalaran. Kira-kira begitu. Oke? Itu dari saya untuk awalnya untuk verbal. Nah, kemudian berikutnya kemampuan numerik. Nah, untuk numerik ini ada 4 subkisi ya. Oke, ada namanya kemampuan berhitung, ada namanya deret angka, ada namanya perbandingan kuantitatif, dan ada soal cerita. Sekali lagi, ada kemampuan berhitung, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, ada soal cerita. Itu ya, itu untuk numerik. Kemudian figural. Nah, figural ini adalah, jadi begini, kalau verbal ini menguji kemampuan linguistik ya, linguistik, atau kemampuan berbahasa. Yang saat ini Bapak Ibu di tes CPNS tahun ini juga tambah berbahasa dan penalaran. Jadi tidak hanya berbahasa saja tapi juga penalaran. Jadi verbal ini verbal plus ya sebenarnya ya. Verbal plus, jadi menguji linguistik dan nalar. Kalau numerik ini menguji kemampuan tentang angka. Dasi berhitung, ini angka, menjalani treatment. Kemudian Nah, di situ tentang apa? Soal cerita dan lain sebagainya. Nah, kemudian figural ini soal tentang gambar ya, gambar. Tentang gambar ya. Jadi nanti bagaimana kita mengetahui soal tentang gambar. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Itu rekan-rekan semuanya untuk TIU ya.
Dan untuk TIU ini rekan-rekan semuanya, Bapak semuanya yang akan ngajar langsung saya ya. Langsung saya nanti yang akan mengajar Pak Bangkit Wijaya, saya akan membantu untuk TIU ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah TWK. Nah, TWK ini kelihatannya sedikit ya, tapi ini penjabarannya banyak banget ya. Saya pun juga TWK juga tidak menguasai ya, karena saya orang eksak ya. Saya menghafalkan TWK itu juga luar biasa ya. Nah, ini nanti yang akan mengajar namanya Bapak Cucu Sutrisno ya, Cucu Sutrisno ya, Sutrisno ya, SPD MPD ya. Beliau dari beliau adalah dosen ya, ini dosen ya, dosen sebuah universitas perguruan tinggi negeri ya, yang ada di Yogyakarta, begitu. Nah, ini akan mengajar beliau Pak Cucu Sutrisno. Jadi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, ini tidak bisa diremehkan ya, karena ini hafalannya sangat banyak. Jadi ini perlu yang namanya hafalan, tentu yang namanya pemahaman. Karena tidak hanya sekedar hafal, tapi juga harus paham. Begitu ya. Oke. Oke, seperti itu. Nah, ini cuma oke ya. Saya lanjutkan aja. Nah, sekarang bagaimana strategi kita untuk bisa lulus tes CPNS dengan skor minimal 440? Tadi di awal sudah saya jelaskan ya mengenai filosofi mengapa harus 440. Nah, strateginya adalah yang pertama Bapak Ibu semuanya, ini niat yang tulus, ikhlas, dan kuat. Jadi niatnya harus tulus, harus ikhlas, harus kuat. Ya, tanpa niat yang tulus, yang ikhlas, yang kuat, maka kita tidak bisa untuk lulus di tes CPNS tahun ini. Tolong niatkan. Khususnya yang sudah pernah gagal. Baik gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, tolong diniatkan. Jangan sampai gagal lagi, Bu. Pak, ya. Saya rasa ya tes CPNS berkali-kali itu capek, lelah, pusing, ribet ya. Tahun ini makanya persiapan yang baik, persiapan yang lebih, mumpung PPKM ya, kemungkinan jadwal tes CPNS bisa direvisi kembali sehingga Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk belajar. Jangan sampai gagal lagi ya, karena gagal itu pedih, pahit. Kenapa? Karena tahun depan CPNS belum tentu dibuka lagi, kita nggak tahu, belum ada pengumuman. Itu pertama. Yang kedua adalah tahun depan Bapak Ibu nambah umur lagi. Nambah umur lagi itu artinya kalau bersaing dengan yang lebih muda kemungkinan akan kalah. Statistik mengatakan bahwasanya mungkin ya sekitar 60%, 70% formasi itu yang lulus adalah yang umurnya di bawah 30 tahun. Bapak Ibu mohon maaf, yang sudah di atas 30 tahun, itu tentu daya pikirnya, daya nalarnya tentu berbeda dengan yang di bawah 30 tahun. Saya juga mengalami itu Bapak Ibu. Jadi saya ingat dulu ketika saya masih muda di bawah 30 tahun, saya berpikir itu sangat cepat. Saya bahkan mampu mengajar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, saya masih kuat. Jadi saya mengajar sehari itu 7 sesi, 8 sesi kuat. Tapi saat ini di usia saya yang sudah 30 tahun, bahkan sudah hampir 40 tahun, sehari itu saya paling mengajar maksimal 3 sesi. Kalau 4 sesi itu saya sudah tidak kuat lagi. Begitu. Jadi seiring dengan bertambahnya umur, tentu kita semakin lambat. Ya, kita semakin lemah. Masih lebih kuat yang lulusan fresh graduate ya, lulusan S1, S2 itu di bawah 30 tahun mereka akan lebih kuat. Jadi tahun ini niatkan yang kuat harus lulus. Ya, karena umur Bapak Ibu tahun depan akan selalu bertambah apabila dibuka tes lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini pesan dari saya, kalau mau lulus dengan nilai sekian, maka Bapak Ibu harus meluangkan waktu minimal 60 menit per hari untuk belajar mandiri. Jadi, waktu itu yang pertama saya sampaikan harus diluangkan. Jangan mencari waktu luang. Karena waktu luangnya itu nggak pernah ada. Saat ini walaupun kita PPKM, Bapak Ibu banyak di rumah,
saya meyakini banyak yang merasa, waduh, aku nggak luang untuk belajar. Betul Bapak Ibu? Saya yakin banyak yang, waduh, repot ini, memang di rumah saja enak. Saya itu di rumah tapi ngajarin ini, ponakan yang sekolah. Saya di rumah tapi masih ngerjakan tugas-tugas. Nah, itu dia. Itu berarti tidak menjadikan tes CPNS sebagai prioritas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadikannya sebagai prioritas, tolong luangkan waktu minimal 60 menit per hari. Ini pun dengan catatan, kalau Anda, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, pernah mencapai nilai 440. Jadi jika nilai tryout belum mencapai 440 poin, maka saran saya, belajarnya harus di atas 1 jam. Bisa 2 jam, 2,5 jam, 3 jam, monggo terserah diatur sesuai dengan kebutuhan dan waktu luangnya Bapak Ibu berapa jam per hari, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga adalah, ini penting ya, lakukan evaluasi rutin, ya, tryout simulasi SKD minimal 1 kali per minggu, catat hasilnya dan selalu evaluasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya berikan contoh ya, ini adalah resume tryout SKD yang ada di Bimbel Putra Bangsa. Jadi tryout SKD kita sudah punya Bu, Pak, 50 paket ya. Nanti bisa dicoba nih 50 paket ini ya. 50 paket ini dan nanti bisa dilakukan, dan biasanya kita ada namanya pemberitaan tryout mingguan. Jadi nanti tryout mingguan ini akan kita ranking ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ini contoh salah satu hasil tryout mingguan di prodi kapan saya agak lupa ya. Ada yang paling tinggi nilainya 496 ya, sudah mencapai 496, hampir 500 ya. Kan standar waktunya 550 ya. Kemudian ada yang 443, 415 ya, kurang lebih itu. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan saat ini tolong jangan menganggap nilai 400 itu tinggi ya. Jadi nilai 400 itu sekarang biasa aja, Bu. Jadi saya ingin sampaikan rekan-rekan semuanya, nilai 400 itu saat ini biasa saja. Kenapa? Karena skor maksimal SKD ini 550. Kalau mau luar biasa harus di atas 440. Jadi kalau mau luar biasa, itu skornya harus lebih dari 440. Itu kalau mau luar biasa. Kira-kira begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang keempat adalah belajar dari materi yang Anda suka. Itu tipsnya. Harus dari yang disuka dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu ini gemar hitung-hitungan, ya belajar mulai dari TIU. Kalau gemar menghafalkan, mungkin belajar dari TWK. Kalau TIU dan TWK dua-duanya nggak menguasai, belajar dari TKP dulu. Dari tes karakter yang relatif tidak terlalu banyak rumus. Itu pengertian. Jadi begitu Bu, Pak. Jadi belajar dari materi yang rekan-rekan suka, yang Bapak Ibu suka. Jangan mulai belajar dari materi yang tidak suka. Contoh, misalnya Bapak Ibu tidak suka hitung-hitungan. Nah, kalau tidak suka hitung-hitungan, maka tolong jangan belajar dari TIU dulu, karena TIU itu pasti banyak hitungannya, terutama yang numerik. Ya, kalau hitung-hitungan nggak suka, ya belajar dari TKP dulu dan TWK dulu ya, jangan dari TIU, begitu. Oh ya, ini ada di kolom chat. Waduh, sedih. Tryout-nya masih di bawah 200. Oke, baik ya. 200 itu sangat rendah sekali. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan skor 400 itu biasa aja. Jadi kalau masih di bawah 300, apalagi di bawah 200, itu Bapak Ibu harus ekstra banget itu ya. Karena target saya itu 440 ya, bukan hanya 400. Oke. Ngadakan tryout lagi. Oke, baik, nanti bisa kita pertimbangkan ya untuk sebentar, untuk ini ya, nanti akhir bulan ini ya, nanti akan saya sampaikan ke admin saya, nanti akan ada tryout lagi untuk ini ya. Mohon maaf, bebali ini jangan coret-coret ya, saya kesulitan menghapus. Oke, baik, itu nomor 4 tipsnya. Nomor 5 adalah belajar dari materi yang paling mudah. Jadi harus begitu Bapak Ibu, yang paling mudah. Nah, saya berikan contoh untuk TIU misalnya, kan saya pengajar TIU ya.
Nah, saran saya kalau belajar TIU itu yang paling mudah materi apa? Satu, materi analogi, ini mudah ya. Karena ini ada rumusnya, tapi rumusnya nggak banyak. Ya, butuh pengertian dan banyak latihan itu aja. Kemudian apa TIU? Materi kedua adalah materi apa? Deret angka. Deret angka ini mudah. Karena latihan angka, tapi tolong latihan angka ini harus ada rumusnya, Bu. Deret angka itu ada yang namanya, Bapak harus hafal tentang pola bilangan ya. Ada namanya pola bilangan cacah, bilangan asli, bilangan genap, ada bilangan prima, nah itu harus dimengerti dan dihafalkan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kemampuan berhitung. Nah, berhitung di TIU itu ada, itu soal-soalnya sederhana atau mudah. Itu paling hanya menjumlah, mengurang, mengkali, membagi, persentase, rasio, arahnya ke sana gitu. Ini contoh materi yang mudah. Oke. Contoh materi TIU yang sulit ya, yang sulit. Itu satu ya. Satu tentang soal cerita. Nah, soal cerita ini cukup sulit. Kenapa cukup sulit? Karena ini babnya bisa sangat random sekali. Kita soal cerita ini berkaitan dengan konsep jarak, kecepatan, dan waktu. Bisa soal cerita ini terkait dengan misalnya konsep skala. Bisa soal cerita terkait dengan statistika, dengan peluang. Jadi soal cerita ini sebenarnya jadi sulit karena ini bisa terkait dengan banyak bab. Jadi ini sulit karena terkait dengan banyak bab. Banyak bab. Jadi babnya banyak banget itu. Jadi kita nggak jelas dia arahnya kemana. Itu contoh soal cerita. Kemudian yang kedua, contoh soal cerita adalah verbal ya. Verbal bagian analitis. Ini cukup rumit ya. Karena kita diminta menganalisa data. Itu ada wacana, ada pernyataan, kita menganalisa data itu seperti apa. Nah, itu contoh ya. Itu contoh soal yang sulit. Jadi artinya adalah ketika belajar itu saran saya itu istilahnya diurutkan dari materi yang disukai dan dari yang paling mudah ya. Oke. Berikutnya yang keenam adalah begini, harus ada dong target ya. Harus ada dong target ya. Kemudian targetnya apa? Per subtes, per materi. Begitu ya, harus ada target. Nah, ini saya beri contoh ya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu. Kalau siswa di Bimbel Putra Bangsa, siswa di BPB, Bimbel Putra Bangsa, itu kami beri target. 1, TKP, itu targetnya, itu minimal saat ini 200 poin. Yang kedua, target TIU itu minimal adalah 150 poin. Itu target siswa BPB. Yang ketiga untuk TWK, itu target siswa kita adalah 120 poin. Jadi kalau di total ini adalah 470 poin. Target siswa kita sekarang ini 470. Kalau saya mengatakan 440 itu minimal. Jadi siswa BB itu lebih dari 440 itu minimal ya. Ini minimal. Tapi target yang saya tanamkan yang terbaru adalah di angka 470 begitu. Nah, mengapa? Jadi angka ini tidak akan muncul dengan sendirinya. Kenapa TKP 200? Karena ingat TKP ini saat ini ambang batasnya paling tinggi, lebih dari 160. Ya. Kemudian TIU itu ambang batasnya minimal 80. TWK itu ambang batasnya itu minimal ada yang 65, ya, ada yang 60 gitu. Nah, tapi begini Bapak Ibu, saya sebagai founder Bimbel Putra Bangsa tidak pernah ingin menuliskan yang namanya ambang batas. Ambang batas. Ini jarang atau mungkin tidak akan pernah saya sampaikan. Tidak akan pernah saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita berpatokan pada ambang batas, kita hanya akan meraih nilai terendah. Saya ulangi lagi. Kalau kita berpatokan pada ambang batas, kita hanya terpatok pada nilai terendah. Saya beri contoh. Ambang batas TIU itu 80. Kalau ingat ambang batas saja, maka nilai TIU kita cuma 80.
Padahal yang saya inginkan nilai TIU itu harus lebih dari 150. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Jadi saya tidak suka kalau Bapak Ibu mengingat ambang batas. Karena itu Bapak Ibu hanya mengingat nilai terendah. Ingat yang namanya tes CPNS. Jadi tes CPNS itu adalah sebuah tes kompetisi. Bukan evaluasi. Ingat ya, ini kompetisi bukan evaluasi. Jadi saya yakin di sini mungkin ada Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru memberikan soal kepada siswa itu namanya evaluasi. Semua dinilai. Mau nilainya tinggi atau rendah tetap dinilai. Berbeda dengan tes CPNS ini kompetisi. Tinggi-tinggian nilai. Bahkan nilai tinggi saja kadang belum tentu lulus. Ya, belum tentu lulus. Kenapa? Karena ada lagi yang lebih tinggi begitu. Jadi karena ini berupa kompetisi, tolong jangan diingat ambang batas. Saya ulangi lagi ya. Karena ini kompetisi, jangan diingat ambang batas. Ingat nilai tertinggi. Itu saja untuk memacu kita. Karena kalau kita ingat TIU itu cuma 80, maka Bapak Ibu ketika dapat nilai 100 sudah cukup puas. Itu nggak boleh. Sekali lagi, ketika kita ingat ambang batas misalnya TIU 80, saya yakin Anda dapat nilai 100 sudah puas. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Kalau mau lulus harus dapat nilai yang tertinggi. Maka saya mengajak kepada siswa BPB dan segenap yang ada di sini, mari kita bersama-sama nilai TIU kita 150. TKP minimal 200 dan TWK minimal 120. Kalau saya katakan 440 itu ya andai kata ada yang jeblok-jeblok dikit lah. Misalnya TKP target 200, Bu, Pak. Kalau targetnya 200, andaikan nilainya 180, sudah bersyukur belum? Ya sudah, kan? 180 itu sudah lebih dari ambang batas dan sudah cukup tinggi gitu kan. Nah, nanti kalau dikurang-kurang dikit ya tetap masih masuk di 440. Maksud saya seperti itu. Buat breakdown target. Ya, oke. Kemudian setelah itu Bapak Ibu semuanya, nah di akhir materi ini saya mau sampaikan bahwa seorang pendaki gunung itu akan yang mulai mendaki di malam hari tentunya akan punya banyak rintangan, akan banyak halangan selama ia mendaki. Tapi itu semua akan sirna ketika di pagi hari ia bisa mencapai puncak dan menikmati indahnya sinar matahari pagi dari puncak gunung. Artinya saya meyakini perjuangan Bapak Ibu untuk tes CPNS tahun ini pasti berat. Bapak Ibu, saat ini banyak pengangguran ya di Indonesia. Saya yakin yang mendaftar tes CPNS juga lebih banyak dibanding tahun lalu. Ya, semua orang butuh pekerjaan. Semua orang butuh kepastian masa depan. Semua pasti akan berjuang. Sehingga kalau Bapak Ibu gagal itu belum tentu karena Bapak Ibu tidak berjuang, tapi orang lain berjuang lebih keras dibanding Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu semuanya, rekan semuanya, mumpung masih ada waktu, mumpung masih PPKM, kemungkinan jadwal tes CPNS itu masih bisa di-reschedule, mari persiapkan diri. Dan kami dari Bimbel Putra Bangsa nanti akan siap untuk bimbing Bapak Ibu semuanya menghadapi tes CPNS. Nah, di setiap kesulitan pasti ada jalan, pasti ada kemudahan, dan tetap fokus pada tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana untuk bisa lulus tes CPNS. Jadi Bapak Ibu semuanya boleh nanti ya buat semacam form ikrar ya. Buat aku lulus tes CPNS di tahun ini gitu ya. Tempel ini di misalnya pintu masuk kamar. Buat visualisasinya lebih kuat. Jangan sampai kita lemah dalam ini. Oh ya, ada yang bertanya, Kak, bimbelnya mulai kapan? Bimbelnya kita setiap hari ya, Senin sampai Jumat. Ya, setiap hari, waktunya nanti bisa sore, bisa malam, ya, tergantung pengajarnya. Nanti ini karena PPKM ya, dan kita sebelum PPKM kita sudah murni semuanya full online ya, karena kita bimbel CPNS kan sudah masuk di masa corona. Begitu. Kemudian ada yang bertanya, Kak, izin pertama, kalau kita buat target skor 440, tapi perankingan dari skor awal pasti skor tertinggi, Kak, jadi 440 belum bisa dipatokan, tentu melihat formasi. Oke, nah, jadi gini Bapak Ibu semuanya, begini, tadi di awal sudah saya sampaikan, apakah kalau kita dapat 440 pasti lulus? Saya katakan ya memang belum tentu.
kita tidak pernah tahu pesaing kita. Seyogyanya kita dapat nilai yang setinggi-tingginya. Nah, tetapi kenapa saya mengatakan 440? Itu berdasarkan data. Tahun lalu kalau nilai 400 per 500 atau 80%, itu lebih dari 90% formasi aman dan lulus. Maka tahun ini kalau kita bicara angka 80%, itu 440. Lebih dari 90% formasi lulus. Tapi masih ada 10% kan yang belum lulus karena tinggi-tinggi nilainya. Jadi rekan-rekan semua, Bapak semuanya, yang persaingan berat. Saya berikan contoh persaingan berat. Misalnya dokter. Dokter itu berat karena pinter-pinter, ya. Itu di atas 400 tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dokter di atas 400, maka tahun ini pasti dokter di atas 440. Khususnya dokter penempatan di Jawa. Jawa cukup berat, ya. Kemudian contoh lagi mana yang tinggi-tinggi, misalnya kementerian yang basah itu. Kementerian Keuangan itu tinggi-tinggi. Kemudian ada misalnya kementerian ATR, BPN itu juga tinggi-tinggi. Pokoknya yang kira-kira masa depannya cerah-cerah gitu ya, itu tinggi-tinggi. Ya, KPU tinggi-tinggi ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah merasa kemudian kumlot, formasi kumlot jelas itu anak-anak pinter tinggi-tinggi. Tahun kemarin 400 saja banyak nggak lulus. Jadi kalau sudah tahu kita masuk di katakanlah persaingan yang cukup ketat, maka kita harus bersiap lebih. Kira-kira itu Mbak Emayanti jawaban saya bisa dipahami. Jadi 440 tidak menjamin kita lulus. Tetapi kalau skor Anda itu kurang dari 440, maka Anda punya peluang lebih rendah untuk lulus. Itu jawaban saya. Ya. Oke. Nah, kemudian baik ya, seperti itu. Oke. Ya, untuk soal tryout ya, nanti Bapak Ibu boleh merasakan soal tryout Bimbel Putra Bangsa cukup hot. Nanti boleh merasakan seperti apa. Oke, untuk Pemda tergantung Pemda mana dulu ya Mbak Citra ya, untuk ininya. Ada yang ringan, ada yang berat, tapi Pemda itu biasanya standar ya. Kalau tahun lalu ya 360, 370, 380 lulus. Kalau tahun ini mungkin 410 sampai 440 sudah oke lah. Pokoknya di atas 400 ya. Begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Indah. Kalau yang dokter itu pasti di atas 440 Bu. Berat itu. Enggak bisa kita di bawah 400 itu enggak mungkin ya. Di atas 440 berat sekali itu dokter ya. Oke. Begitu. Kemudian untuk pemerintah provinsi saya rasa range 400 sampai 440 ya, standar aja. Kementan ya. Kalau kementerian itu kalau yang pusat-pusat biasanya tinggi. Tapi setinggi apa ya itu tergantung ya. Berapa jumlah formasi, berapa jumlah pendaftar. Saingannya pinter-pinter tidak gitu kan. Contoh jaksa pinter-pinter ya. Jaksa berat, pinter-pinter ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Hendrawan. Nah, sehingga rekan-rekan semuanya, di sini saya mengajak, yuk saya ngajak semuanya. Tolong ketahuan ini targetnya lebih dari 440, syukur lebih. Kalau kami di Bimbel Putra Bangsa, saya sudah mentarget saat ini ya target saya berubah 470. Ya, tapi untuk umum yang 440 dulu lah, karena kadang kan belum kecapai itu 440. Ya, umumnya minimal 440 deh, itu capek dulu. Kalau udah kecapai 440, masuk ke skor 470. Jadi kita ada tahapan. 400 itu bagi saya belum nilai. Itu bagi saya 400 itu nilainya itu 70% gagal menurut saya ya, walaupun di beberapa tempat sudah masuk. Ya, tapi saya nggak mau kalau nilai di bawah 400 itu saya nggak mau ya. Harus di atas 440. Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, ini khusus ya. Bapak Ibu yang belum bergabung di Bimbel Putra Bangsa. Sekali lagi yang belum bergabung atau yang sudah bergabung barangkali ada rekannya, ada saudaranya, ada relasinya yang ingin masuk tes CPNS ya, mumpung masih ada waktu ya, mumpung sudah diumumkan lulus administrasi, jangan sampai Anda gagal tes CPNS ya. Kita ada diskon spesial kemerdekaan. Ini berlaku untuk pendaftaran maksimal 17 Agustus 2021 jam 23.59. Diskonnya adalah spesial kemerdekaan itu 17% plus 8%. Sekali lagi, diskon spesial 17% plus 8%, itu nanti Bapak Ibu boleh menghubungi Mbak Diana, admin saya,
atau ke Mbak Vika admin saya. Jadi admin saya ada dua, ada Mbak Diana, ada Mbak Vika. Mbak Diana yang nanti akan nge-share materi ini, itu nomornya Mbak Diana. Oke, Mbak Diana, materi saya boleh di-share Mbak Diana? Oke, jadi Mbak Diana tolong ini yang nanti di grup nge-share materi ini namanya Mbak Diana, itulah admin saya. Di Bapak Ibu yang mau mendaftar silahkan, kita diskon spesial kemerdekaan RI 17% plus 8% ya. Nanti kita ada paket platinum. Kita fasenya adalah target nilai. Siswa kita target lebih dari 440. Pembelajaran 5 kali sepekan. Kemudian yang ketiga ini yang paling luar biasa. Kita sudah punya lebih dari 130 video pembelajaran. Mungkin kalau sekarang sudah lebih dari 150 ya Mbak Diana ya. Sudah banyak banget ya. Video kita ada berapa? Lebih dari berapa? Sudah 150 lebih kayaknya ya. Udah nambah terus. Jadi kita masih ada yang kemudian kita juga sudah punya 50 paket reon ya. Mbak Diana tolong di-mute. Mbak Diana tolong di-mute. Mbak Diana tolong di-mute beberapa peserta. Oke, kemudian selain itu juga kita ada modul sakti, modul sudah ada. Ya, alhamdulillah ini modul sakti untuk CPNS sudah keluar. Modul sakti untuk P3K juga sudah kita bikin. Jadi yang mau P3K sudah kita siapkan. Nanti kalaupun ada yang P3K misalnya ya, nanti ada penjelasan lebih detail atau perubahan tentang kisi-kisi P3K, nanti kita akan menyesuaikan. Ada free kelas pemantapan nantinya di menjelang tes SKD dan nanti khusus yang tes SKD ini kita berikan free bimbel P3K. Artinya free bimbel P3K begini. Artinya Bapak Ibu akan kita berikan juga nanti ada materi manajerial, sosiokultural, dan ada materi nanti wawancara untuk tambahan wawasan saja. Kira-kira begitu. Karena materi manajerial ini sebenarnya agak mirip dengan TKP. Sosiokulturalnya agak mirip dengan TWK. Jadi bukan hal yang terpisah, tetapi hanya berbeda nama saja. Kira-kira begitu. Begitu, ini yang namanya paket platinum. Ya. Kemudian kalau ada paket intensif, ini pembelajaran selama 3 pekan. Ini 12 video pembelajaran, free 12 video pembahasan, ada 50 paket tryout, ada modul sakti, dan sebagainya. Nah, kalau untuk P3K ini ya, kita bimbel P3K, 12 kali pertemuan, 12 video pembelajaran, 20 paket tryout, dan semuanya. Nah, ini pada prakteknya Bapak Ibu, itu walaupun kita tulis bisa bimbel P3K 12 kali pertemuan, tapi sebenarnya pertemuan kita lebih dari sekian. Ya. Di sini yang bimbel P3K siapa ya? Mungkin saya mau sapa dulu ya. Oke. Nah, ini ada Bu Arta Ruci ya. Bu Arta, selamat pagi Bu Arta. Bu Arta Ruci. Oke, sehat Bu Arta. Alhamdulillah. Nanti pagi ini saya kirim Bu, yang tadi malam Bu Arta WA ke saya Bu. Lewat Mbak Diana nanti ya. Oke. Bu Arta, kita pertemuan P3K kira-kira berapa kali Bu ya? Kalau 12 kali kayaknya lebih ya Bu ya? Saya sampai nggak ingat saya. Banyak Pak. Banyak ya? Iya. Kalau 40 kali sudah lebih ya Bu kayaknya ya? Cuma saya nggak ingat saya ngasih pertemuannya. Pokoknya saya kasih terus gitu ya Bu ya? Pak. Belajar terus sudah Belajar terus gitu ya. Dan ini perbedaan kita dengan bimbel yang lain adalah kita belajarnya sampai ujian ya Bu Arta ya? Betul ya? Iya Pak. Insya Allah. Terima kasih Bu Arta atas waktunya. Matur nuwun. Sami-sami. Nah, baik. Jadi Bapak semuanya ini walaupun kita tulis seperti ini 12 kali pertemuan, prakteknya Bapak Ibu bisa mendapatkan bisa 30 kali pertemuan, bisa 40 kali, bisa 5 kali. Karena di kita Bapak Ibu itu bimbingan adalah sekali mendaftar maka bebas mengulang sampai ujian. Dan ketika mengulang itu pasti kita tambahkan materi-materi baru, kita pertajam materinya atau kita tambahkan soal-soal yang hot dan sebagainya ya. Ini P3K yang guru. Kemudian ada P3K non guru. Nah, bedanya apa? Kalau guru itu nanti kita ada materi pedagogik, kalau non guru tidak ada pedagogiknya ya. Seperti itu. Dari sebagian testimoni ini pertama adalah dari ini tahun 2019 ya. Ini Mas Yulianta Saputra SHMH. Saat ini beliau adalah dosen ya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Pengalaman luar biasa saya merasakan di bimbel Putra Bangsa dalam berjuang lulus CPNS 2019 di formasi Kementerian Agama. Dalam hal ini dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Silakan. Kemudian Mas Sugeng Widodo ini perawat ya, perawat. Makasih banget Mbak Vika dan Pak Bangkit, teman-teman doa dan dukungannya. Bimbel Putra Bangsa memang paling top ya. Untung saya bimbing SKD ya. Oke, nah ini Mas Sugeng ini SKD-nya cukup tinggi ya. Ini di Wirasaban ya, Rumah Sakit Wirasaban. Ini dari 14 formasi dia peringkat 2 ya. Jadi ya alhamdulillah ya nilainya cukup tinggi. Hanya kalah dengan peringkat 1 ya. Gitu. Kalau 14 formasi kan aman-aman aja ya. Peringkat 2 aja nggak masalah ya. Peringkat 5 juga nggak masalah. Yang penting kan masuk formasinya itu. Kemudian ada lagi Mbak Erla ya. Erla ini perawat ya, di Kementerian Pertahanan nih. Ini yang sering ketemu sama Pak Prabowo Subianto ya. Jadi sering ketemu dengan Pak Prabowo, ya. Sering minta selfie sama Pak Prabowo ya. Alhamdulillah selalu lulus ya. SKB-nya masih ada pemberkasan. Ini sudah lulus ya. Ini testimoni pas dia belum pemberkasan. Tapi ini sudah lulus ya. Kemudian ini Mbak Bekti ya. Ini Mbak Bekti ini CPNS ini tahun 2018 ya seingat saya. Oke, waktu itu TWK 125, TIU 100, TKP 149. Ini CPNS 2018. Lalu sudah cukup lulus ya. Sekarang menjadi PNS ya, perawat ya di Pemkab Kulon Progo. Ini di salah satu puskesmas di Kulon Progo. Saya lupa puskesmas mana ya. Kemudian ada juga Mbak Rizky Paramita. Ini luar biasa ya Mbak Rizky ya. Ini kebetulan kita bimbing tapi waktu itu di SKB, bukan di SKD ya. Di SKD waktu itu dia di urutan 6. Jadi soalnya lagi Mbak Rizky ini SKD urutan 6. Padahal yang keterima cuma 2. Alhamdulillah kemarin kita bimbing di SKB. SKB-nya itu dia formasi apa ya? Instruktur umum ya. Alhamdulillah dia jadi peringkat 1. Ya, peringkat pertama ya. Dari peringkatan dia peringkat 1. Skornya 415 di SKB. Itu udah ngalahkan yang peringkatnya tinggi. Jadi waktu itu dia dengan peringkat 1 itu terpaut 50 poin di SKD. Sangat betul. Terpaut 50 poin di SKD. Tapi di SKB-nya dia malah unggul lebih dari 100 poin. Jadi ngantem peringkat 1-nya. Jadi dia dapat peringkat 1 dan lulus ya dengan 2 formasi yang diinginkan. Itu Mbak Rizky Paramita. Ada lagi nih Mbak Dwi Lestari. Dwi Lestari itu dari mana ya? Dari Jambi ini ya. Ini guru. Tahun lalu kan guru masih PNS ya. Saya peringkat SKD nomor 5. Nah ini setelah bimbel menjadi nomor 1 SKB-nya ya. Makasih banyak. Motivasinya ya Mbak semua love you full. Semangat Pak Bangkit, Mbak Vika dan tim berperasa. Oke, ini Mbak Dwi Lestari, ada Mas Abdul Wahid, guru SD juga. Sangat membantu khususnya pedagogik ya. Tertinggi juga di SKP dan beberapa lain yang tidak kita sebutkan di sini. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu semuanya materi saya pada kesempatan pagi hari ini. Jadi saya banyak membenahi masalah teknis, mental. Saya jawab dulu pertanyaan di chat ya sebelum saya akhiri. Penempatan tergantung peringkat. Saya rasa tidak ya. Jadi peringkat itu penempatan sudah diatur sebelumnya ya, begitu. Kecuali di mungkin ini ya instansi atau kementerian lain ya yang masih penempatnya se-Indonesia. Nah, itu mungkin tergantung peringkat. Tetapi di banyak formasi itu penempatan sudah jelas kok ya, begitu. Misalnya membuka lowongan 1000 jaksa, nah itu 1000 jaksa itu memang masih se-Indonesia, itu bisa itu penempatan bisa tergantung peringkat. Tapi kalau formasi dokter di Pemda Yogyakarta itu pasti di DIY atau di Jogja. Kira-kira gitu Mas Ramaditya, jawaban dari saya. Kemudian Mbak Ani Saul Hasanah, kalau formasi dosen apakah soal lebih sulit? Tidak ya, sama saja ya. SKD-nya sama saja, yang bedakan nanti SKB. SKB-nya nanti ya Mbak Ani Saul yang berbeda. Tapi gini, bukan soal lebih sulit Mbak Ani Saul. Nilainya tinggi-tinggi. Kalau formasi dosen ini kan orang pinter-pinter nih, orang yang mau mikir. Itu nilainya tinggi-tinggi. Jadi soalnya sama, bedanya nilainya tinggi-tinggi. Sehingga Anda harus lebih tinggi dari pesaing Anda. Itu saja masalahnya ya. Bukan soal lebih sulit. Mbak Ani Saul paham maksud saya? Nilainya lebih tinggi-tinggi. Soal sama saja, yang beda nilainya. Begitu. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian soal tempo CPNS, soal itu memang biasa, lebih sulit dari soal. Oh, oke. Jadi begini, ini masalah filosofi saja. Jadi, kalau kami di Bimbel Putra Bangsa, kita menyiapkan soal tryout, ada yang kita perkirakan standar dengan tryout CPNS, dengan soal CPNS,
ada yang kita tingkatkan 1 tingkat atau 2 tingkat lebih tinggi. Tujuannya apa? Harapannya terbiasa. Kalau nanti soalnya tiba-tiba sulit ya tahu, kalau normal ya tahu begitu. Jadi biasalah latihan tuh harus lebih lebih berat ya dibanding lomba kan, begitu kan. Contoh ya misalnya Ahmad Dhani yang mau konser 1 jam, Bapak Ibu apakah latihannya 1 jam per hari? Saya rasa tidak. Kalau mau konser 1 jam itu pasti latihannya di atas 3 jam, di atas 5 jam. Jadi latihan itu harus lebih berat dibanding waktu sebenarnya. Karena ketika kita misalnya baru turun performanya itu masih bisa mengcover ya begitu. Seperti itu, ngerjain soal dengan mudah tadi sudah saya beri tipsnya ya. Jadi ngerjakannya harus dari yang paling mudah, harus kita belajar dari materi yang paling mudah, dari yang sederhana, jangan dari yang sulit-sulit ya. Oke. Kalau formasi kota tebing tinggi, saya kurang hafal ya formasinya. Yang jelas kayak nilai aja. Saya rasa mungkin 400-an lebih dikit sudah oke ya. Tapi ya targetnya jangan 400 lebih dikit ya. Kalau bisa 440 ke atas ya. Soal CPNS, apakah dibedakan setiap pendidikan SMA dan kuliah? Tidak ya. SKD itu sama saja. Mau Anda lulusan SMA, mau diploma 1, mau S1, D3 sama aja. Yang bedakan nanti adalah nilai SKD-nya. Gitu. Saya beri contoh. Misal ya, formasi penjaga tahanan. Formasi penjaga tahanan itu karena ini lulusan SMA, mohon maaf ya dengan hormat, tidak dengan mendiskreditkan lulusan SMA, biasanya itu nilainya rendah-rendah. Tahun kemarin formasi penjaga tahanan saya lihat itu 300 lebih sekian lulus. Jadi kalau nilainya saat ini 400 sudah tinggi, penjaga tahanan hampir pasti lulus. Bahkan kemarin ada beberapa formasi penjaga tahanan itu yang ini ya istilahnya tidak tercover. Karena banyak yang tidak lulus SKD. Jadi bahkan kemarin nilainya sempat diturunkan kompromi. Karena kuotanya masih banyak yang nggak lulus begitu. Begitu rekan-rekan. Jadi soalnya itu sama. Ya, yang bedakan apa? Nilainya. Soalnya sama, nilainya beda-beda. Kalau saingan ada pinter-pinter tadi ya, kayak tadi ada dosen, ada cum laude, itu pinter-pinter, itu pasti tinggi-tinggi ya. Kemudian persaingan berat mengenai Departemen Keuangan, ATR BPN, KPU Pusat, Jaksa, itu tinggi-tinggi itu ya. Yang bedakan di situnya. Ya, kalau soal sama. Oke, untuk daftar nanti ini ya, rekan-rekan bisa daftar lewat Mbak Diana, nanti Mbak Diana silakan nanti di-share materinya. Nanti nomornya Mbak Diana, silakan Mbak Diana perkenalan di grup ya. Nanti nggak tahu nama saya Diana ya. Nama saya Diana gitu kan. Saat Bimbel Putra Bangsa ya. Mohon kalau andai kata besok hari Minggu agak slow respon, mohon maaf ya misalnya karena Mbak Diana hari Minggu pulang rumahnya di Gunung Kidul ya. Ini agak susah sinyal ini. Ini orang desa ya, mohon maaf nih orang desa nih masih lugu, masih polos nih ya. Jadi Mbak Diana akan merespon dengan cepat ketika jam kerja ya. Jadi Sabtu ini mungkin sampai siang masih bisa merespon, kemudian sama besok Senin ya. Kalau untuk Minggu Anda kata agak slow respon, mohon dimaklumi ya, karena berada di desa. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Bangkit mau tanya, kalau total pesaing hampir 2.000 dan formasi hanya 2, kira-kira peluang lolos SKD enggak tuh ya Pak? Oke. Kalau saya menjawabnya mudah, 2/2000 itu adalah sama dengan 1/1000 atau 1 per mil kalau dalam matematika. Berarti peluang Anda adalah 0,001. Berarti kalau peluang 0,001 berhasil, maka peluang gagalnya adalah 0,999. Itu peluang gagalnya. Paham Mas Josephine? Peluang berhasil ada, tetapi 0,001. Peluang gagal berapa? 0,999. Artinya Anda harus belajar ekstra keras kalau mau lulus. Sangat keras sekali. Jadi kalau 2/2000 mungkin nilai lulusnya bisa 460, bisa 470, saya tidak tahu berapa. Karena belum ujian kan. Jadi keras sekali itu. Harus keras sekali. Persaingannya berat. Karena peluang gagalnya 0,999. Mas Josephine bisa dipahami maksud saya? Mas Josephine Hormas Damanik, paham ya?
Pak, Kementerian Pertanian bidang kerjasama total nilainya berapa ya? Saya belum tahu ya Mbak Yuri ya, karena belum ujian. Tapi Anda pikirkan aja 440 ke atas ya. Gitu ya Mbak Yuri ya. Jangan rendah-rendah. Mbak Yuri bisa jelas pernyataan saya? Mbak Yuri siapa ini? Oke, saya kira soalnya berapa paket gitu, jadi beda-beda. Oh begini, soal CPNS itu ada puluhan paket atau mungkin ratusan paket, tetapi itu dengan bobot yang sama. Ya, jadi begini, tolong dipahami, soal sama itu bukan soalnya sama persis, tidak. Soalnya beda-beda, ada puluhan paket, tetapi itu komposisinya dibuat sama, begitu. 600 pesaing 50 itu masih mungkin ya. Itu 50 per 600 kan cuma 1/12 ya. Masih oke lah ya, Mas Hendrawan. Oke, gitu ya. Jadi Mas Hendrawan peluang ya 1/12. Itu masih bisa itu guncang-guncang dibanding yang 2/2000 tadi ya. Itu perjuangan harus keras banget itu ya. Oke, terima kasih Mas Hendrawan. Jelas pernyataan saya, Hendrawan Praptomo. Mas Hendrawan, 50 per 600 oke ya, berjuang ya. Oke, baik, terima kasih Mas Hendrawan Praptomo. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kurang lebih 1 jam sudah saya membersamai Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan di dalam webinar siang hari ini ya. Jadi hari ini tadi saya memberikan bagaimana tips strategi lulus CPNS 2021 ya. Intinya semoga Bapak Ibu bisa paham ya. Semua butuh proses, butuh waktu ya. Tidak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa membalik seperti membalik telapak tangan ya. Jadi kalau mau paham TIU, Bapak itu nggak bisa ya. Hari ini belajar, besok paham tuh nggak bisa. Perlu waktu, Bu. Saya untuk menjadi pengajar TIU saja, saya butuh waktu 1-2 tahun untuk belajar itu ya. Artinya kita semua butuh waktu, butuh proses. Waktu proses itu untuk butuh tenaga, pikiran, dan mungkin juga biaya. Jadi Bapak Ibu, saran saya tahun ini yang sudah lulus tes administrasi harus lulus SKD, ya. Karena kalau Anda nggak lulus SKD, maka eman tahun depan tes CPNS itu belum tentu ada. Itu pertama. Yang kedua adalah kalaupun ada, umur Anda semakin meningkat. Anda akan kalah cepat dibanding lulusan baru yang fresh graduate. Betul ya, Mbak Dinda Ayumi? Terima kasih Mbak Dinda sama Bebali ini yang masih on video. Oke, begitu ya rekan-rekan semuanya dari saya hari ini, pagi hari ini. Semoga sukses selalu lulus semuanya. Bagi rekan-rekan yang tertarik nanti bergabung di Bimbel Putra Bangsa, bisa dihubungi kontak Mbak Diana. Nanti mulai hari Senin sudah langsung belajar ya. Kalau tanya Pak, kapan mulai belajarnya? Jadi siswa saya sudah mulai belajar sejak Desember tahun lalu, Bapak Ibu. Jadi saya sudah buka bimbel ini sejak Desember tahun lalu. Jadi yang siswa-siswa pertama saya, gelombang pertama, itu kayak ada Mas Sony, Mas Ardi, dan Mas Jeffrey itu sudah belajar sejak 6 bulan yang lalu untuk tes CPNS 2021. Jadi Desember 2020 mereka sudah belajar. Insya Allah mereka sudah cukup siap untuk ujian tahun ini. Kira-kira begitu. Itu dari saya hari ini Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Dan saya doakan semoga tahun ini rezeki Anda semuanya untuk lulus menjadi ASN ya di tahun 2021. Mas Josephine saya suka ya semangatnya ya. Harus begitu. Terima kasih ya semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Josephine. Paham ya tadi maksud saya ya Mbak ya, 0,999 versus 0,01 semua masih mungkin. Tapi perjuangan Anda berat banget. Ya, saya katakan di sini biar Anda tahu. Berarti skor Anda jangan 440. Pikiran Anda adalah 470, 480 di situ. Karena itu memang luar biasa. Tapi diperjuangkan. Hidup itu tantangan ya. Semangat ya. Siap. Terima kasih Pak Bangkit. Terima kasih. Selamat pagi. Matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih Pak. Ya. Nggih, matur nuwun.